Ya, mata adalah jendela dunia. Itu merupakan satu statement yang mungkin para pemirsa Hidup Sehat TV juga udah sering dengar. Karena memang mata itu sangat bermanfaat atau sangat penting sekali peranannya untuk kesehatan kita. Tapi ketika kalian yang sudah memiliki gangguan kesehatan dan harus pakai kacamata, itu harus kita perhatikan baik-baik, Dokter Eklas. Oh gitu. Ya, karena ternyata nih ketika kita salah memakai kacamata yang benar, itu bisa memperburuk gangguan kesehatan pada mata kita. Maka kita sekarang nggak sendiri nih, Dok. Sudah ada Dokter Helda Puspitasari, spesialis mata. Halo dokter. Oke dokter, langsung coba ternyata kacamata obat ya ini. Oke dokter, langsung aja kita fakta mitos yang pertama nih dokter. Memakai kacamata minus atau plus yang tidak sesuai dengan ukurannya akan berdampak buruk bagi kesehatan mata. Fakta atau mitos? Fakta lah. Fakta dong. Iya. Karena kan kalau misalnya kita pakai ukuran yang tidak sesungguhnya, tadi udah cobain kan dok? Iya, langsung pusing seketika. Jadi intinya itu kan kalau si kacamata ini kan kayak alat bantu kita untuk melihat supaya lebih jelas gitu kan. Kalau yang kita pakai tidak sesuai, gimana itu bisa bikin lebih jelas, malah bikin yang nggak jelas. Lebih nggak jelas malah. Ya, itu yang simpelnya ya, tapi kan masih banyak hal yang lain juga. Oke. Ini ada fakta atau mitos berikutnya nih dok. Mual dan pusing bisa muncul atau bisa terjadi akibat pemakaian kacamata dengan ukuran lensa yang tidak sesuai. Fakta atau mitos? Fakta. Bagaimana penjelasannya? Kenapa? Soalnya tadi yang saya bilang mungkin di awal, kalau kacamata alat bantu untuk melihat supaya lebih jelas. Kalau kita pakai dia tidak sesungguhnya, yang maksudnya ukurannya nggak pas, bukannya dia jadi fokus di retina, tapi terus yang kita lihat jadi kayak entah mungkin agak peyang sedikit mukanya, atau mungkin bisa juga lebih kecil atau lebih besar. Terus kalau kita goyang, kita mau jalan nih, naik turun tangga, tangganya kok goyang-goyang nih, gempa bumi. Yang lubangnya di mana? Itu yang simple. Kalau lama-lama kan jadinya kita jadi mual, pusing, itu bisa banget. Efek yang berikutnya lah. Jadi penting sekali ya dokter Eklas kita tahu ukuran lensa kita yang tepat gitu. Oke. Terkait dengan frame kacamata nih. Karena kan sekarang di pasaran tuh banyak juga yang lucu-lucu. Murah tapi lucu. Nah, fakta mitos nih, dokter. Frame kacamata yang tidak nyaman akan mempengaruhi seseorang mudah sakit kepala. Fakta atau mitos? Bisa jadi. Fakta lah ya. Oke. Karena kan kalau misalnya si frame-nya ini dia tidak nyaman. Contoh di hidung atau di telinga. Kita kan pakai nggak cuma sesaat ya. Mungkin kalau sesaat nggak berasa tuh dok. Jadi kita baru nyoba, lucu ya, cakep gitu. Nggak apa-apa, pakai aja. Tapi kalau misalnya dia sudah kita pakai seharian, di sini dan di sini nggak nyaman. Kalau di sini dan sini nggak nyaman, dia istilahnya kita kayak muscle contraction headaches gitu kan. Jadi sakit kepala itu kayak cenut-cenut gitu. Itu bisa saja mungkin dari frame-nya, selain dari ukuran ya. Jadi carilah frame yang juga lebih nyaman. Sebenarnya kalau saran saya sih, biasa kalau saya sarankan, apalagi ke anak-anak ya, cari frame-nya yang ringan dan dia nggak yang mudah melihat-lihat gitu ya dok. Gitu ya dok ya. Karena kan memang nih kalau kita perempuan ya dok ya, lihat-lihat scrolling online di sosmed tuh yang lucu-lucu pasti pertama yang dilihat. Bener banget dok. Ya kan dok. Nah berarti apalagi nih tipsnya kalau misalnya kita mau beli yang lucu-lucu walaupun murah tapi tetap nyaman dipakai. Mungkin selain tadi dokter bilang harus cari yang ringan, apalagi dok yang tidak menyebabkan sakit kepala tadi. Sebenarnya kalau misalnya mau beli online mungkin agak sulit ya dok ya. Karena kan kita, at least kita harus cobakan ke kita sendiri ya. Karena nyamannya kita belum tentu nyaman pada orang lain kan. Nyamannya seseorang tuh beda-beda. Ukuran wajah berbeda-beda. Ya, itu kalau untuk estetik ya dok ya, bener banget dok. Betul. Ya, tapi kalau misalnya untuk yang kita mau ambil simpelnya memang lebih ke ringannya itu ya. Itu sih yang paling bisa kita cari di online dulu gitu. Oke, harus ditanya dulu mungkin ringan apa tidak. Tapi kalau orang jual pasti bilangnya ringan ya dok. Jadi susah ya. Memang sebaiknya personalize, kita harus hati-hati, cek, dicoba dulu biar mendapatkan kacamata yang lebih pas. nyaman gitu dok. Begitu. Oke. Ini ada fakta atau mitos berikutnya dokter. Penggunaan kacamata yang kurang tepat beresiko membuat minus atau plus kita bisa bertambah. Fakta atau mitos? Kalau itu sih kalau saya bilang, kalau bisa dibilang ini bisa dibilang enggak ya dok ya. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai, memang kan dia pasti akan membuat kita untuk lebih berusaha untuk fokus kayak dok ya. Nah kalau orang miop itu, orang minus kan dia fokusnya di depan retina. Kalau kita kasih kacamata harusnya intinya fokusnya dia pas di retina.
Tapi kalau dia ukuran tidak sesuai, entah mungkin kelebihan atau kekurangan minus, pasti kan dia nggak fokus di retina. Dan dia butuh untuk biasanya memicingkan begitu. Pada saat memicingkan mungkin dia akan butuh daya akomodasi lebih untuk supaya bikin dia lebih fokus. Kalau dilakukan terus-terusan, mungkin bisa Bertambah membuat juga. penambahan minus itu juga. Tapi mungkin nggak basically dari itu saja gitu, selalu. masih ada hal yang lain yang mungkin bisa membuat ukuran ini Ya, bertambah. jadi salah satu faktor pencetus Bisa lah ya. saja, tapi nggak faktor utama gitu dok, intinya gitu. Oke. Baik. Oke, dokter, ada lagi nih fakta mitos selanjutnya nih dokter. Katarak dapat disebabkan oleh salah penggunaan ukuran kacamata. Fakta atau mitos? Tapi jangan dulu dijawab dokter. Saya diam saja. Pemirsa, simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Masih membahas soal kacamata tadi dokter ya. Apakah berpengaruh terhadap pencetus katarak? Fakta atau mitos dokter? Kacamata yang salah maksudnya. Penggunaan kacamata yang salah. Kalau penggunaan kacamata yang salah untuk mencetuskan katarak sih tidak dok. Cuman memang katarak itu maksudnya ada faktor risikonya si miopia sendiri gitu. Tapi kalau untuk penggunaan kacamata yang salah sih enggak. Untuk salah ukuran atau sebagainya itu? Insya Allah mah enggak. Oke, berarti mitos ya. ya. Mitos, Mitos. ya. Apalagi salah frame itu ya nggak banget ya. Salah sendiri itu Salah Mas. sendiri. Oke, dokter, ini Oke. berlanjut ke fakta atau mitos selanjutnya, Ya. dok. Penggunaan kacamata dengan ukuran yang salah dapat beresiko munculnya glaukoma. Fakta atau mitos? Mirip kayak katarak tadi dok. Oke, mitos berarti ya? Yes. Mitos. Jadi bagaimana penjelasannya, dok? Tidak Jadi, ada hubungannya penggunaan Bukan kacamata kalau yang salah? yang penggunaan kacamata yang salah enggak, cuman memang dia faktor resiko glaukoma salah satunya adalah miopia tinggi itu Miopia aja. ya. Itu. Tapi kalau misalnya yang dia ukurannya beda gitu jauh sekali atau gitu sih enggak bikin katarak atau glaukoma. Cuman memang basically kalau dia ada riwayat miopia, khususnya miopia yang tinggi gitu, memang dia jadi faktor resiko katarak dan glaukoma itu saja. Jadi better sih untuk follow up-nya kontrol regularly. Kontrol teratur ya. Ya. Itu berapa lama sekali biasanya kalau kontrol dokter? 6 bulan sampai setahun. Paling lama sih setahun sekali harusnya. Jadi yang berkacamata nih Yang berkacamata. harus kontrol. Minimal setahun sekali. itu Setidaknya lah 6 paling bulan lama, sekali. Dok. Itu paling lama ya? 6 bulan harusnya. sekali. Baiknya 6 bulan sekali. 6 bulan Tapi sekali. masih memungkinkan nggak sih, dok, kalau misalnya kita sudah pakai kacamata dengan ukuran yang tepat, tapi apakah masih ada resiko bertambah terus nih? Minusnya atau plusnya itu bagaimana, dok? Bisa. Masih bisa. Kenapa, dok? Apa yang menyebabkan masih? Padahal kita udah pakai rutin gitu. Jadi kan kalau misalnya kacamata itu alat bantu memang. Kalau kita udah pakai, walaupun dia ukurannya sesuai, tapi kan masih ada hal-hal yang lain, lingkungan sekitar. Contoh, kayak kita mungkin near vision gitu kan, Iya, apalagi masih sekarang bisa mungkin faktor banyak. pencetus lain ya. Ya, terus kemudian kan kalau misalnya ini mungkin kita istirahatnya juga kurang. Jadi lebih ke kelelahan itu lama-lama yang tadi mungkin saya udah cerita di awal. Kita harus lama-lama begini terus, Iya. udah gitu kita nggak cek teratur, mungkin aja nggak 6 bulan dia udah berubah ukurannya, bisa jadi. Makanya perlu cek rutin. Cek rutin. Ya. Nah, katanya juga kalau dokter kita pakai terus kacamata secara teratur, katanya bisa menurunkan ukuran minus atau plus. Nah, itu benar apa enggak? Nurunin mah, jadi kalau mau nurunin mau naikin mah itu sebenarnya nggak yang kalau kita pakai terus jadi turun, kita pakai terus ntar naik, enggak sih, masih bisa naik turun, masih bisa. Oh, tapi turun pun bisa ya, dok, ya, dengan Bisa, ini? cuman biasanya nggak akan turun-turun yang banget gitu. Jadi paling kalau misalnya up and down itu sekitar setengahan kayak gitu kan. Itu masih segituan lah. Nggak yang kalau kita kacamata nanti -3 tiba-tiba kita nggak ada minusnya lagi, enggak. Enggak ya? Karena kan dia alat bantu Iya, aja oke. sebenarnya. Karena itu hanya alat bantu, tidak merubah tadi posisi jatuhnya penglihatan kita di retina atau apa, Ya. tidak ya, dok? Hanya membantu untuk melihat Membantu lebih supaya jelas. lebih jelas dan kitanya rileks. Iya. Kalau nggak Berarti- pakai kacamata kan kitanya capek. Iya, maaf tadi saya potong-potong. Berarti bukan untuk pengobatan. Gimana Bukan dokter? menyembuhkan. Bukan untuk Bukan menyembuhkan, kacamatanya. bukan menyembuhkan, tapi dia adalah alat bantu kita untuk melihat lebih jelas, sehingga kita nggak perlu untuk yang begini-begini nih. Oke, Gitu. dok. Nah, sekarang boleh nih, dok, terakhir. Tips untuk para pemirsa Hidup Sehat TV One mungkin yang sudah memakai kacamata agar mungkin terhindar dari tadi ada yang mual, pusing, sakit kepala jika tidak tepat, ataupun Penambahan? tips untuk agar tidak menambah lagi nih gangguan matanya. Bagaimana, dok? Lumayan Gimana, Dokter? panjang itu ceritanya Panjang. ya. Panjang ya? Iya, dok, silakan. Jadi kalau sebenarnya kacamata tadi untuk kontrolnya 6 bulan sekali. Paling lama 1 tahun sekali. Fungsinya untuk kita bikin supaya dia sesuai ukurannya. Kalau anak-anak kita sarankan lebih cepat, 3-4 bulan sekali. Paling lama 6 bulan sekali. Karena anak kan dia pertumbuhan panjangnya masih terus nih. Seiring itu dia bola matanya juga nambah. Nah itu ukurannya bisa lebih cepat nambah. Itu untuk bikin kacamatanya lebih fokus dan nggak ada mata males. Kemudian kalau misalnya untuk kelelahan,
Kalau kita ukuran kacamata ini tetap kita pakai, tapi kita nggak menjaga untuk yang near visionnya itu juga capek, bikin dry eye mungkin ya. Nah, usahakan setiap 20 menit kita aktivitas melihat dekat, berikan jeda istirahat 20 detik. Pada saat istirahat itu kita lihat sejauh 20 kaki. Oke. Gitu. Gitu sih. Baik dokter, yang penting Ya. dikontrol ya. Terima kasih dokter, Sama-sama. informasinya sangat menarik, bermanfaat ya. sama-sama Betul sekali. dong. Apalagi untuk Anda yang memakai kacamata gitu. Iya. Jangan lupa kontrol. Dikontrol. Oke, Iya. pemirsa, sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini, tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Dan jangan sampai lupa untuk yang kelewatan, kalian masih bisa lihat berbagai informasi menarik lainnya di tv1news.com. Saya Dr. Tika Syah. Saya Dr. Ekles, Indonesia. Hidup sehat.